Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Pelayanan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayu Laili Rahmiati SKM MKM. Dan sebelum itu, perkenalkan saya Diva Jahrawijaya selaku moderator yang akan memandu jalannya video presentasi kali ini mengenai transformasi pelayanan kesehatan primer atau primary healthcare. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ana Rosalinda, yang kedua ada saya sendiri, Diva Jahrawijaya, yang ketiga ada Dwi Rubiani, dan yang keempat ada Vivi Trestiani. Baik, langsung saja kepada pemateri, waktu dan layar saya persilakan. Baik, di sini ada pengertian dari pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare. Primary healthcare adalah pelayanan kesehatan pokok yang menggunakan metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial, serta dapat diterima dan diikuti sepenuhnya oleh masyarakat, keluarga, dan individu dengan biaya yang terjangkau. Primary healthcare menekankan partisipasi penuh dari masyarakat sehingga menetapkan biaya yang rendah dan terjangkau oleh masyarakat dan negara agar mampu memelihara pembangunannya secara mandiri. Kemudian di sini ada visi dan misi dari primary healthcare. Visi primary healthcare adalah menjadi katalisator dan media untuk menjadikan Indonesia sehat dengan menjalankan misi-misi. Kemudian di sini ada misi dari primary healthcare. Yang pertama ada memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan melalui pendekatan keluarga. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menumbuhkan potensi keluarga atau masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kemitraan di bidang kesehatan serta pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan seperti mengutamakan kemandirian keluarga dan pendanaan. Dan yang terakhir ada memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mewujudkan keluarga mandiri di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar primary healthcare. Pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare melibatkan peran serta masyarakat serta melibatkan kerjasama lintas sektoral. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, maka pelayanan kesehatan hendaknya diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pelayanan kesehatan yang menyeluruh meliputi yang pertama ada pelayanan kuratif atau pengobatan, yang kedua preventif atau pencegahan, yang ketiga promotif atau peningkatan kesehatan, dan yang terakhir rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Lalu ada unsur utama dan prinsip primary healthcare. Unsur utama primary healthcare yang pertama yaitu mencakup upaya-upaya dasar kesehatan, yang kedua melibatkan peran serta masyarakat, yang ketiga melibatkan kerjasama lintas sektoral. Lalu terdapat 5 prinsip primary healthcare. Yang pertama ada pemerataan upaya kesehatan, yang kedua penekanan pada upaya preventif, yang ketiga penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya kesehatan, yang keempat peran serta masyarakat dalam semangat kemandirian, dan yang terakhir kerjasama lintas sektoral dalam membangun kesehatan. Lalu ada program dan tujuan primary healthcare. Programnya yaitu asuransi kesehatan, pos obat desa atau POD, tanaman obat keluarga atau TOKA, pos kesehatan, kemitraan dengan sektor di luar kesehatan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, upaya promotif dan preventif, pelayanan kesehatan dasar, tenaga kesehatan sukarela, kader kesehatan, dan kegiatan peningkatan pendapatan seperti perkreditan, perikanan, industri, rumah tangga. Lalu ada tujuan umumnya yaitu mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Tujuan khususnya yang pertama, pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Kedua, pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani. Ketiga, pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. Dan yang keempat, pelayanan harus secara maksimal menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Lalu ada ruang lingkup, ciri-ciri, dan fungsi primary healthcare. Ruang lingkupnya yang pertama ada pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit serta pengendaliannya. Kedua, peningkatan penyediaan makanan dan vitamin gizi. Lalu ada penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Selanjutnya ada kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Lalu imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi anak, pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat, pengobatan penyakit umum dan runda paksa, serta penyediaan obat-obatan esensial. Lalu ada ciri-cirinya yaitu pelayanan yang utama dan inti masyarakat, pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang terorganisasi, pelayanan mempentingkan kesehatan individu maupun masyarakat, pelayanan yang berkesinambungan, pelayanan yang progresif, pelayanan yang berorientasi kepada keluarga, dan pelayanan yang tidak berpandangan kepada salah satu aspek. Lalu ada fungsinya. Yang pertama, pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis dan pengobatan, pelayanan tindak lanjut, dan pemberian sertifikat. Lalu ada transformasi pelayanan primer di Indonesia. Transformasi layanan primer merupakan pilar utama dalam transformasi kesehatan Indonesia, di mana dalam penerapannya memiliki fokus memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, baik di screening kesehatan, serta meningkatkan kapasitas layanan primer. Pada pelaksanaannya, fokus utama tersebut dapat dijabarkan menjadi 4 hal, diantaranya yang pertama edukasi penduduk, yaitu dengan melakukan penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat. Kedua, pencegahan primer. Hal ini dilakukan dengan melakukan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Ketiga, pencegahan sekunder, yaitu dengan melakukan penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening, stunting, dan peningkatan AMP kesehatan ibu dan bayi. Keempat, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan melakukan revitalisasi network dan standarisasi layanan di puskesmas, posyandu, dan kunjungan rumah. Pada para pemateri yang sudah menjelaskan mengenai materi transformasi pelayanan kesehatan primer, dan cukup sekian video presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Diva Ajara Wijaya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.